Semuanya, selamat datang di Jejak Sejarah, podcast yang mengulik kisah-kisah masa lalu Nusantara yang seru dan inspiratif. Hari ini kita bakal ngomongin tentang salah satu tokoh paling keren dan dari tanah Jawa, yaitu Sultan Agung, dan bagaimana beliau berhasil bikin VOC Ciut Nyali bareng aku, Willy. Kita sambut narasumber kita. Aku Revan dan aku siap ngebahas strategi perang ala Sultan Agung. Dan aku Evan, si tukang tanya. Serius aku penasaran banget gimana caranya VOC bisa kalah dari Sultan Agung. Oke semuanya, kita masuk ke pertempuran kita. Oke, sebelum masuk ke pertempurannya, kita kenalan dulu. Revan, siapa sih sebenarnya Sultan Agung ini? Oke, Sultan Agung hanya Sukma adalah Raja Mataram Islam yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Dia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan nasionalis banget. Visi dia menyatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir penjajah. Wih, nasionalis sejati nih. Tapi VOC kan perusahaan dagang Eropa yang punya senjata modern. Gimana ceritanya mereka bisa dipukul mundur? Nah, ini menarik. Tahun 1628, Sultan Agung ngirim pasukan besar-besaran buat mengirim Batavia markas VOC. Dia tahu kalau VOC makin kuat, maka Jawa bisa jatuh ke tangan mereka. Walau secara teknologi VOC unggul, tapi Mataram punya jumlah pasukan yang semangat juang yang luar biasa. Dan jangan lupa, dia juga pakai teknik logistik. Beliau memutus jalur pasukan makanan ke Batavia. Itu bikin VOC kelaparan. Tapi katanya serangannya gagal ya? Betul, secara militer Mataram tidak berhasil merebut Batavia. Tapi VOC rugi besar dan sempat ketakutan. Jadi meskipun tidak menang mutlak, secara politis dan psikologis, Sultan Agung berhasil menunjukkan bahwa VOC bukan tak terkalahkan. Dan itu bikin VOC makin hati-hati dan mulai bikin perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal daripada langsung konfrontasi. Jadi bisa dibilang serangan Sultan Agung itu titik balik ya? Banget, itu bukti bahwa pribumi bisa melawan dominasi asing. Meski kalah di medan tempur, semangat perlawanan itu yang ditinggalkan buat generasi selanjutnya. Luar biasa. Sultan Agung bukan cuma pemimpin perang, tapi juga budayawan dan negarawan. Jangan heran kalau dia disebut sebagai salah satu raja terbesar di Nusantara. Respect banget dari obrolan ini. Aku makin ngerti kenapa pentingnya belajar sejarah. Dan semoga teman-teman pendengar juga makin bangga jadi bagian dari warisan Nusantara. Serangannya ke Batavia gagal, Sultan Agung tetap dianggap menang secara moral. Kenapa, Pan? Karena dia menunjukkan bahwa kekuatan lokal bisa melawan kolonialisme. Serangan ini membuat VOC waspada dan memperkuat pertahanan mereka. Artinya mereka mengakui kekalahan Sultan Agung. Selain itu, serangan ini memberi semangat pada kerajaan-kerajaan lain untuk tidak tunduk begitu saja pada VOC. Jadi meskipun tidak menang total, efek psikologisnya besar. Nama Sultan Agung makin dihormati. Meskipun secara militer serangannya ke Batavia gagal, Sultan Agung tetap dianggap menang secara moral. Kenapa? Setelah perang besar, pastinya negara butuh pemulihan. Apa langkah Sultan Agung di dalam negara? Dia fokus memperkuat stabilitas kerajaan. Salah satu langkah penting yaitu menyatukan budaya Jawa dan Islam dengan menciptakan kalender Jawa yang masih digunakan sampai sekarang. Dia juga membangun sistem pemerintahan yang lebih kuat dan menertibkan wilayah-wilayah yang sebelumnya memberontak.
Jadi meski gagal ambil Batavia, dia tidak menyerah, malah memperkuat dalam negeri. Apa sih warisan besar dari Sultan Agung setelah konflik itu? Warisan terbesar dari Sultan Agung setelah konflik melawan VOC adalah makam Imogiri yang menjadi simbol kebesaran Raja-Raja Mataram, sistem kalender Jawa, bentuk akulturasi budaya, semangat nasionalisme awal dalam melawan penjajahan, dan gaya kepemimpinan yang tegas dan strategis. Jadi menurut kalian kenapa Sultan Agung tidak menyerang lagi? Karena kerugian besar dalam 2 kali serangan dan wabah penyakit. Dia mungkin sadar bahwa kekuatan ekonomi VOC terlalu besar. Jadi dia beralih ke pembangunan internal dan warisan budaya. Kalau Sultan Agung hidup di zaman sekarang, kira-kira dia jadi apa ya? Mungkin dia jadi presiden atau tokoh budaya nasional visioner dari berani ambil resiko. Oke teman-teman, jadi setelah perang melawan VOC, Sultan Agung tidak berhenti. Dia memperkuat budaya, sistem pemerintahan, dan membentuk warisan yang kita rasakan sampai hari ini. Kalau kamu mau jadi Sultan Agung saat itu, apa strategi yang akan kamu ambil setelah 2 kali gagal menyerang Batavia? Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.